Nabi pulang sebelum subuh. Coba sepertiga malam. Coba malam 12 jam dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 4. Berarti 4 jam 4 jam 4 jam 2 3. Coba diulang. 4 jam. Jadi malam dibagi 4. Makasih banyak panitia. Mohon maaf, saya cuma bisa sepertiga malam ceramahnya. Berarti 4 jam. Nah, dengerin. Jam 6 sampai jam 10 itu sepertiga malam yang pertama. 7, 8, 9, 10. Sepertiga malam yang kedua jam 10 sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. Nabi berjalan di sepertiga malam yang ketiga. Berarti jam berapa? Jam 2. 4, 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2. Berarti Nabi Isra Mi'raj dimulai jam berapa? Jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh jam 4. Berarti Isra Mi'raj Nabi jalani hanya 2 jam. Berapa jam? 2 jam. Makanya usahakan bangun jam 2 sampai jam 4 untuk bermunajat kepada Allah. Makanya bagi 3 waktunya. Halo? Jam 6 sampai jam 10 kegiatan bermasyarakat. Makanya ceramah saya hanya sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 2 saya mau tidur. Haknya tubuh bermasyarakat. Sepertiga yang pertama 4 jam bermasyarakat. Jam 10 sampai jam 2 haknya tubuh untuk tidur. Jam 2 sampai jam 6 bermunajat kepada Allah. Makanya saya beritahu panitia, mohon izin saya cuma bisa sampai jam 10. Alhamdulillah masih ada Dai Nanang Kosim dari MNC. Kalau saya dari Trans TV. Jamaah, saya tungguin tadi penceramah pertama belum datang. Oh kalau begitu saya aja duluan. Tapi kayaknya sudah datang deh. Sudah datang. Di mana beliau? Yang tadi di mobil. Tapi saya duluan. Jadi jangan pulang setelah saya ya. Masih ada penceramah namanya Dai Nanang. Masya Allah, panjang ya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. 1, 2, 3. Coba diulang. Hambanya. Sekali lagi. Hambanya. Kenapa tidak disebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya? Bukan. Memperjalankan rasulnya? Enggak. Tapi yang diperjalankan adalah hambanya. Ingat, titel yang paling tinggi adalah hamba Allah. Menjadi kepala desa saja luar biasa. Ada kepala desa. Tapi ada titel yang paling tinggi. Menjadi hamba. Menjadilah hamba Allah. Titel yang paling tinggi adalah hamba. Makanya disebutkan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita bisa mengaku hamba Allah, tapi belum tentu diakui.
Betul 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 betul. Betul 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 betul. Coba kita pelajari Isra Mi'raj, nanti maknanya ada pakai sebentar insyaallah. Dengerin. Jamaah. Jadi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengerin. Kan saya mau nanya dulu, berapa kendaraan Isra Mi'raj? Ada berapa kendaraannya? Ada berapa kendaraannya Isra Mi'raj? Ada 3, pinter, jago dia. Ada berapa kendaraan Isra Mi'raj? 3. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Kendaraan yang pertama adalah buraq. Buraq itu Nabi kendarai waktu Isra dari Masjidil Haram. Ada iklan yang lewat. Situ aja. Ya, nanti untuk penceramah kedua aja. Saya sudah kenyang. Saya tuh jarang makan di acara. Saya membungkus. Udah aman. Pakai buraq. Apa itu buraq? Kendaraan kilat. Lima kali berhenti. 3 tempat pemberhentian. Startnya dari Masjidil Haram, finishnya ke Masjidil Aqsa. Melewati, ya Allah, ada susu. Aduh. Sudah di situ aja. Makasih banyak. Berarti berapa titik? 5 ya. Berapa titik tadi? Saya ulangi. Dari Masjidil Haram mampir di Mekah ya, mampir di Yasrib yang sekarang jadi Madinah, mampir di Gunung Tursina Mesir, Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, barulah sampai ke Masjidil Aqsa. Berarti ada berapa? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Masjidil Aqsa di Palestina. Berapa titik semua? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba diulang. 5 titik. Sampai di situ di Masjid Aqsa, Nabi ikat buraqnya. Suara apa itu? Suara kuda. Itu suara saya. Diikat. Lalu Nabi naik kendaraan yang kedua. Apa kendaraan kedua? Kendaraan yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu kendaraan naik, namanya tangga. 1, 2, 3.
Jadi kendaraan yang kedua adalah tangga. Kalau tadi perjalanan ini 5 titik tempat, kemudian perjalanan yang kedua adalah Nabi naik tangga. Lalu tangga itu yang naik. Mohon maaf, ini jarang orang ceritakan tentang tangga ini. Kenapa? Karena mencari contohnya susah. Sekarang sudah ada tangga itu yang ada di mall. Eskalator. Angkat tangan yang pernah naik eskalator. Wah, tangganya yang naik ya? Bukan kita yang naik kan? Tangga yang naik. Ada berapa langit? Ada 7 langit. Langit yang pertama ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Isa. Langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dan langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ada berapa langit? Masih ingat? Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Pelajari 7 ilmu, kuasai 7 ilmu. Jamaah, kuasai 7 ilmu ya. Langit pertama Nabi siapa? Apa ilmunya Nabi Adam? Siapa sih Nabi Adam? Nabi Adam adalah nenek moyang kita. Nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Maka pelajari ilmu nenek. Siapa cucu tinggal sama neneknya pasti banyak uangnya. Siapa cucu tinggal sama nenek pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Tepuk tangan tuh nenek. Siapa yang tinggal sama neneknya? Wah bagus. Ada yang angkat tangan tinggal sama neneknya. Enak nggak tinggal sama nenek? Enak. Kalau tinggal sama nenek jarang sakit. Karena nenek memiliki obat segala penyakit. Jarang masuk rumah sakit orang kalau tinggal sama nenek. Karena nenek punya obat. Namanya bawang merah. Itulah nenek. Jemaah, ilmu nenek. Langit kedua Nabi siapa? Nabi Nuh. Ini buat jemaah yang lagi nonton. Banyak ya yang live streaming ya. Yang kedua, langit kedua adalah Nabi Nuh. Tahu nggak Nabi Nuh ilmunya? Ilmu Nabi Nuh adalah keterampilan. Tuh 2, 3. Keterampilan. Sekali lagi. Keterampilan. Coba diulang. Keterampilan. Anak-anakku harus punya keterampilan. Jangan cuma pintar di sekolah, tapi harus ada namanya eskul. Betul tidak? Kalau punya keterampilan hebat itu.
Milikilah keterampilan. Jamaah, kalau punya keterampilan enak. Juara di lingkungan, juara di masyarakat itu kalau punya keterampilan. Anak-anakku harus punya keterampilan. Oke? Yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf. Tahu gak ilmunya Nabi Yusuf? Ilmu yang Nabi Yusuf adalah apa? Ayo, ilmunya apa? Ilmu kegantengan. Ilmu Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Jadi pelajari ilmu keuangan. Harus pintar mengatur uang. Oke? Oke? Ajarkan anak kita ilmu ekonomi, ilmu berdagang, ilmu menabung. Ajarkan menabung anak-anak. Langit keempat, ilmu yang keempat adalah ilmu Nabi Isa alaihissalam. Apa ilmunya Nabi Isa? Ilmu Nabi Isa adalah ilmu kesehatan. 1, 2, 3. Kesehatan. Harus sehat ya. Harus sehat. Jangan sakit. Anak-anak di sini mak sehat ya. Kalau sehat, mau sehat, atur pola tidurnya, atur pola makannya, atur mandinya. Makannya itu harus dijaga. Dengerin, kalau mau sehat, makannya satu macam. Jangan macam-macam. Kalau sudah makan ayam, ayam aja. Jangan dicampur daging. Itu makan ayam, makan daging, makan ikan. Mana tidak sakit? Betul. Kalau sudah berkepala 4, umur 1 sampai 40, makannya makan yang berkaki 4. Kalau udah 50, kurangi 2 kaki. Kalau udah 50, daging merah itu 4 kaki. Kalau 50, daging putih. Kalau sudah 60, nggak usah makan yang berkaki. Ikan, namanya daging lembut. Daging lembut itu ikan. Kalau udah 70, vegetarian, sayur-sayuran, tahu, tempe. 8 oncom. 80 buah-buahan di jus. 90 tahun surah Yasin. Jamaah, jaga makannya ya, jaga tidurnya ya. Nggak boleh tidur sesudah subuh. Makasih banyak panitianya. Saya minta tolong, saya itu tidak begadang. Saya harus bangun subuh, bangun jam 2, jam 3, karena jam 5 biasa ada syuting, ada acara subuh. Minta maaf. Makasih banyak panitia. Ini belum mulai acaranya loh. Betul tidak? Belum sambutan. Belum ya? Habis ini baru kuari, baru sambutan, baru penceramah kedua. Maaf ya, saya itu orangnya tepat waktu. Gak suka saya telat.
Makanya Trans TV kontrak saya 30 tahun. Baru 15 tahun. Masih ada 15. Umur sudah 51. Kayak 50 kan? Kalau sudah jangan tidur sesudah subuh ya. Menolak rezeki, mendatangkan penyakit. Tidurnya jam berapa bagus? Dengerin. Wah. Tidur kailula sebelum duhur 15 menit, pejamkan mata. Ada sekolah, ada jam istirahat. Tidur kailula namanya, sesudah duha. Paling bagus itu antara jam 10 ke jam 12. Mentok-mentoknya jam 11 karena sudah haram sholat itu jam 11. Bagus tidur situ. Walaupun setengah jam 15 menit cukup. Tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Jadi bagus. Kalau tidur sesudah duhur gemuk orang. Siapa yang tidur sesudah asar merusak akal. Jangan ada tidur sesudah asar ya. Jadi linglung. Siapa anak sekolah tidur sesudah asar, tidur sore, bangun-bangun langsung pakai baju sekolah. Tidur maghrib merusak saraf. Tidur sesudah isya astagfirullahaladzim. Tidur maghrib mendatangkan bala, nauzubillah. Jangan ya. Antara maghrib isya jangan ada tidur di situ. Salat, ngaji, zikir di situ. Tidur sesudah isya mendatangkan air liur. Itu yang paling enak. Nabi menganjurkan sesudah isya langsung tidur. Tapi ada acara Ustadz, nggak boleh lewat jam 10. Tapi kalau ini kan acaranya sekali setahun, setengah 10 aja lagi. Jamaah tidurnya dijaga ya. Mandi paling bagus adalah mandi sebelum tahajud, sebelum salat subuh. Mandi sesudah subuh adalah mandi yang sehat, menyegarkan. Kalau mandi sebelum subuh, sebelum tahajud, mandi yang dicintai Allah. Amin. Mandi sesudah subuh pagi hari sampai jam 10 mandi menyegarkan. Mandi jam 10 ke jam 3 mandi sakit kepala. Mandi sesudah asar sampai jam 6 mandi mempercepat pertumbuhan, cepat besar. Kalau saya dulu jarang mandi sore. Makanya tidak besar. Karena saya diajarin siapa yang mandi sore mempercepat pertumbuhan, cepat tua. Yang mandi sore cepat tua. Mandi sesudah maghrib ini tadi, maaf, merusak saraf. Mandi sesudah isya merusak tulang. Yang paling bagus mandinya jam 1 malam. Iya, mandi jam 2. Tanya Pak Prabowo, mandinya jam 2 itu sebelum salat subuh. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Langit kelima, ulangi. Langit pertama Nabi siapa? Ilmunya apa? Ilmu keluarga, orang tua. Langit kedua Nabi Nuh, ilmunya apa? Keterampilan. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu keuangan, pintar nabung, atur uang, hargai keuangan.
Langit keempat Nabi Isa, ilmu kesehatan. Langit kelima, halo, ilmu Nabi Sulaiman. Pelajari ilmu Nabi Sulaiman. Siapa yang pelajari ilmu Nabi Sulaiman akan kaya. Tahu nggak ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmu Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. Nabi Sulaiman tahu semua bahasa. Bahasa manusia, bahasa jin, bahasa binatang, tahu semua. Maaf, usahakan anak kita tahu 5 bahasa. Bahasa ibu, bahasa daerah. Kalau di sini bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Kumaha ada, Mang? Itu saja saya tahu. Karena saya orang Makassar. Langit. Bahasa kedua, bahasa nasional Indonesia. Bahasa yang ketiga, bahasa internasional, bahasa Inggris. Kemudian bahasa agama, Quran. Bahasa ekonomi. Jadi 5 bahasa kuasai. Maaf, harus tahu bahasa. Langit keenam, ilmu Nabi Musa. Apa ilmunya Nabi Musa? Ilmu Nabi Musa adalah ilmu kepemimpinan. Kita butuh pemimpin. Pak Desa, makasih udah datang, luar biasa. Kita butuh para pemimpinnya. Amin. Taatlah kepada para pemimpin. Anak-anakku harus belajar kepemimpinan, belajar organisasi, masuk OSIS, apalagi pramuka. Yang ketujuh, ilmu Nabi Ibrahim adalah ilmu yang tertinggi, namanya ilmu agama. Sekali lagi, pelajari 7 ilmu sampai langit ketujuh. Maaf, Nabi sampai langit ketujuh bertanya kepada malaikat Jibril, ayo udah selesai Isra Mi'rajnya? Belum. Kenapa? Ternyata Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Pakai apa? Kata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, saya tidak bisa ngantar. Saya cuma bisa ngantar sampai di langit ketujuh. Terus langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, Nabi menggunakan kendaraan yang ketiga. Apa kendaraan yang ketiga? Kendaraan yang ketiga adalah kotak, berbentuk kotak. Nabi masuk ke dalam kotak. Kotak itu yang mengantar Nabi ke Sidratul Muntaha. Sekarang kotak itu sudah ada. Apa namanya? Lift. Ada yang pernah naik lift? Itu tindis naik sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi langsung mengucapkan at-tahiyatul ayyuhan nabi, assalamu wa ala asyhadu Allah Allahumma. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Luar biasa. At-tahiyatu. Jadi sampai langit ke Sidratul Muntaha, Nabi mengucapkan at-tahiyatu. Disitulah Nabi dikasih salat 50 kali. Sudahlah, Nabi terima 50 kali. Nabi turun ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, udah ketemu Allah? Udah. Nabi Ibrahim tidak banyak nanya. Nabi Ibrahim cuma berkata, titip doa ya, ajarkan umatmu
yakni tasbih lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo subhanallah, siapa yang baca tasbih lengkap diluaskan tanahnya di sorga. Amin. Sampai Nabi turun lagi ke langit ke-6. Ketemu siapa ya langit ke-6? Ayo. Nabi Musa. Maaf ya, Nabi Musa, ya gitulah Nabi Musa, agak-agak cerewet. Kata Nabi Musa, Nabi Muhammad, apa yang didapat ketemu Allah? Apa yang dikasih? Dikasih sholat. Berapa kali? 50. Waduh, umatmu tidak sanggup. Umatmu itu kecil, endek. Saya rasa tidak sanggup. Umatku aja tinggi besar, cuma 2 kali sholat. Cuma 2 kali sholat. Naiklah ke langit, naik lagi ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah, minta diskon, dipotong menjadi 45. Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, naik lagi, minta diskon lagi, pemotongan lagi. Coba kita hitung ya. 45 kurangi 5 lagi 40, kurangi 5, kurangi lagi 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 5. Berarti Nabi naik turun 9 kali. Berarti Nabi setiap naik ke Sidratul Muntaha bacanya tahiyat, at-tahiyatu, at-tahiyatu. Berapa kali Nabi tahiyat? 9 kali. Saya mau nanya, kita salatnya berapa kali tahiyat? Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya berapa semua? 9. Kenapa 9? Ternyata 9 itu karena 9 lubang-lubang kita. Coba itu lubangnya. Ayo hitungnya. 1, 2, udah. Ulangi. Coba dihitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Yang 2-nya cari di toilet. Berapa semua? 9. Karena kita umat Nabi Muhammad 5 kali sholat, semua amal ibadah umat Nabi Muhammad itu dikali 10. Berarti 5 kali 10 50. Atau mau 50 jumlahnya? Mau nggak? Salat fardunya berapa rakaat? 17. Rawatib ada berapa? 12. 17 tambah 12 29. 29 tambah salat malam 11 40. 40 tambah awabin antara maghrib isya 6 46. Tambah duha 4 rakaat. Berapa totalnya? 50. Jadi bisa secara jumlah, bisa secara kualitasnya. Amin. Kuantitasnya 50 ataupun kualitasnya karena umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, semua amal ibadahnya dikali 10 kali. Amin. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya.
syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Makasih banyak ngadain acara Isra Mi'raj, memperkenalkan peristiwa yang sangat dahsyat, menguatkan iman, sampai-sampai Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dapat gelar As-Siddiq, amin, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ini bukan perayaan, tapi ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Baik, mohon izin saya mohon pamit karena masih ada penceramah, dan tolong jangan ada tinggalkan acara. Setuju? Karena ini acaranya belum dimulai, sambutan pun belum, yang ngaji pun belum. Maaf ya, saya pamit. Coba ikut semua, angkat tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami hingga masuk Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Majidu ya Wahidu la tazil anna ni'matan an'amta bi alayya. Jangan kau cabut nikmat yang telah kau berikan kepada kami, tambahkan nikmat-nikmatmu ya Allah. Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, amin. Allahumma ghafirli warhamni wa atubu ilaih, amin. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, berbanyak surah Ikhlas di bulan Rajab, karena Rajab bulannya Allah. Ini malam ke-7, malam ke-7 di bulan Rajab. Mudah-mudahan 7 Jumat lagi kita akan ketemu Ramadan, amin. Tolong dicatat, karena belum tentu kita ketemu lagi sampai Ramadan, maksudnya. Dengerin tanggal 2 Februari dicatat, itu malam nisfu Sya'ban. Usahakan baca Yasin 3 kali. Ini titipan saya nih, baca Yasin 3 kali ya. Tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin pertama minta panjang umur, amin. Yasin yang kedua minta rezeki, amin. Yasin yang ketiga minta diangkat keimanannya, dikuatkan, diangkat derajat. Ampuni dosaku, panjangkan umurku, tambahkan rezekiku yang berkah, kuatkan imanku, angkat derajatku. Oke? Bisa? Nanti malam pertama Ramadan langsung berkata begini, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Makasih banyak. Mana panitia? Angkat tangan panitia. Makasih panitia ya. Mau foto dulu? Ayo cepat, panitia naik dulu foto, karena kasihan ini panitia. Ayo cepat, panitianya cewek. Cowoknya mana? Ayo cepat. Atau di situ aja, saya turun. Iya, di bawah aja ya. Mana panitia cowoknya? Kalau tadi para pejabat udah selesai tadi. Oh, mau di atas? Ya, supaya ada tulisannya ini. Gelap kalau di bawah. Wah, yang cowoknya tua ya. Oh, indah. Pak RW ya? Oh, ini anak-anak mudanya. Ayo cepat naik. Berdiri saya. Nggak kelihatan. Oh.